lagi di channel YouTube Adha. Pada video kali ini Adha akan ngebahas tentang penelitian yang udah Adha dan tim kerjakan. Dengerin videonya sampai selesai ya. Check it out. Judul dari penelitian kami adalah analisis resiko kecurangan pada toko ponsel Starlight dengan metode ISO 31000. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis resiko kecurangan yang terjadi pada toko ponsel Starlight. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan toko ponsel Starlight dapat bertahan dan mampu mengambil keputusan untuk permasalahan yang mungkin terjadi ke depannya. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif. Dengan data yang kami peroleh adalah data yang bersumber dari wawancara dengan pemilik dan juga karyawan toko. Selain itu, kami juga mengobservasi toko ponsel Starlight secara langsung. Sedangkan dalam hal menganalisis dan mengelola kemungkinan resiko, kami menggunakan metode ISO 31000. Tahapan dari metode ISO 31000 ini meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, dan perlakuan resiko. Dengan menggunakan metode ini, pengelolaan resiko menjadi lebih terstruktur. Setelah dilakukannya identifikasi resiko pada toko ponsel Starlight, terdapat 3 resiko kecurangan yang mungkin terjadi pada toko ponsel Starlight, yaitu penggelapan dana oleh karyawan, pembayaran dengan uang palsu, serta konsumen yang tidak melakukan pembayaran sehingga menyebabkan terjadinya piutang macet. Berdasarkan identifikasi dari kemungkinan resiko, diperoleh hasil analisis resiko dengan level resiko yang berada pada kategori tinggi, terdapat pada resiko konsumen yang tidak melakukan pembayaran sehingga menyebabkan terjadinya piutang macet. Resiko ini termasuk ke dalam kategori tinggi dikarenakan resiko ini sering sekali terjadi dan menghambat jalannya suatu usaha. Upaya penanganannya yaitu dengan menerapkan sistem pembayaran di muka dan menetapkan batas kredit serta tenggat waktu yang jelas. Resiko penggelapan dana oleh karyawan, resiko ini berada pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan resiko ini dapat menghambat proses usaha, walaupun resiko ini jarang sekali terjadi. Upaya penanganannya yaitu dengan pemasangan CCTV dan menggunakan aplikasi kasir digital agar transaksi terekam secara otomatis dan transparan. Resiko transaksi dengan uang palsu juga masuk ke dalam kategori sedang, karena hanya terjadi sesekali, tetapi tetap saja dapat menghambat proses jalannya usaha. Upaya penanganannya yaitu menyediakan pendeteksi uang palsu dan mengurangi transaksi secara tunai. Berdasarkan analisis resiko di atas, asuransi dianggap tidak cocok untuk diterapkan pada toko ponsel Starlight. Hal ini dikarenakan karakteristik resiko yang dihadapi lebih bersifat internal dan operasional, bukan kejadian eksternal yang tidak terduga. Resiko seperti penggelapan dana oleh karyawan, penipuan dengan uang palsu, dan piutang macet lebih efektif ditangani melalui penguatan sistem pengawasan, penerapan prosedur keuangan yang ketat, serta penggunaan teknologi digital seperti aplikasi kasir online dan alat deteksi uang palsu. Selain itu, biaya premi asuransi yang cenderung tinggi tidak sebanding dengan skala usaha yang masih tergolong kecil, sehingga dapat menambah beban keuangan tanpa memberikan manfaat perlindungan yang signifikan. Proses klaim asuransi yang terkadang rumit juga seringkali memerlukan bukti hukum dan audit yang mendalam, yang justru memakan waktu dan biaya tambahan. Oleh karena itu, bagi usaha kecil seperti toko ponsel Starlight, strategi pengendalian internal, pembinaan karyawan, dan sistem pembayaran non-tunai jauh lebih relevan dan efisien dibandingkan bergantung pada perlindungan asuransi. Penyajian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 resiko utama yang berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan dan keberlangsungan usaha, yaitu penggelapan dana oleh karyawan, penipuan dengan uang palsu, serta piutang macet akibat konsumen yang tidak melakukan pembayaran. Dari hasil analisis menggunakan pendekatan manajemen resiko, diketahui bahwa resiko penggelapan dana dan penipuan dengan uang palsu termasuk ke dalam kategori sedang. Sedangkan resiko piutang macet tergolong tinggi karena memiliki dampak besar terhadap arus kas dan juga operasional usaha. Dari permasalahan tersebut, disarankan kepada perusahaan untuk meningkatkan pengawasan
internal, dan juga melakukan pelatihan serta pembinaan karyawan, menerapkan sistem transaksi yang aman, dan juga mengelola piutang yang lebih ketat, serta melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai mahasiswa karena dapat menambah wawasan terkait manajemen risiko, serta membantu saya dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang karena sudah mampu menguasai praktik dalam penerapan manajemen risiko. Dari penelitian ini saya berkontribusi sebesar 80% karena dalam hal ini saya berperan dalam membimbing dan mengarahkan tim saya serta bertugas dalam pembuatan latar belakang, pembahasan, kesimpulan saran, dan juga abstrak. Saya juga membuat Mendeley. Makasih ya buat teman-teman semua yang udah mau ngedengerin video dari aku. Bye-bye.